Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai deadlock. Ketika OS meminta suatu program untuk dilakukan sesuatu seperti mengambil keystroke atau tutup sendiri dan programnya gagal mengakui permintaan itu dalam jumlah waktu tertentu, program itu adalah tidak merespon. Jika program tidak pernah keluar dari situ, menyatakan kita mungkin juga menyebutnya digantung pada suatu atau jalan buntu. Yaitu ini penjelasannya lebih detail, yaitu jika proses 1 sedang menggunakan sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2 yang ia butuhkan, sedangkan proses 2 sedang menggunakan sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1. Jadi itu deadlock. Atau dengan kata lain, saat proses masuk dalam status menunggu, ia tidak akan pernah selesai menunggu sebab sumber daya yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu pula. Nah, ini contoh jalan-jalan ini menyempit misalnya, jadi hanya bisa dilalui satu arah, ya, gitu kan. Nah, ini tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan kan, mau maju nggak bisa. Nah, itu disebut dengan deadlock ya. Untuk bisa keluar dari permasalahan yaitu harus salah satu mundur ya, gitu. Pada satu jalan yang mungkin hanya satu arah yang berjalan, jadi satu arah, setiap jalan bisa dianggap sebagai sumber daya. Saat deadlock terjadi hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini butuh sumber daya yang direalokasikan. Jadi untuk mundur itu butuh sumber daya atau misalnya bensin misalnya. Bahkan beberapa mobil harus mundur jika deadlock terjadi. Pada kasus ini juga bisa terjadi starvation, yaitu ada proses yang tidak terlayani. Nah, jadi begini. Misalnya proses A, proses B. Nah, proses A ini dia membutuhkan resource 1 dan resource 2. Nah, di proses A sedang menjalankan proses 1, mengambil proses 1, selesai. Dia kemudian mau mengambil resource yang kedua. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena sedang digunakan oleh proses B. Jadi ini menunggu ya. Begitu juga dengan ini, proses B dia bisa menggunakan resource yang kedua. Nah, dia mau menggunakan proses resource 1 ya. Ternyata tidak bisa, dia harus menunggu. Kenapa? Karena resource 1 masih digunakan di proses A. Jadi saling menunggu tadilah yang kan deadlock. Pengoperasian I/O meminta atau request itu minta pelayanan perangkat masukan atau keluaran, memakai atau memakai perangkat atau masukan atau keluaran, melepaskan atau rilis, melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Jenis resource yaitu preemptible, yaitu masih boleh diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut, contohnya memori. Non preemptible tidak boleh diambil dari proses yang sedang memakainya, contoh printer. Ada potensi menyebabkan deadlock. Jadi begitu. Jadi printer itu mengerjakannya satu-satu. Jadi misalnya ada beberapa antrian ya, boleh dalam satu dipakai sendiri, misalnya itu ngeprint misalnya 3 dokumen misalnya. Dia harus selesai satu dulu baru bisa mengerjakan lain ya. Penyebab deadlock yaitu mutual exclusion, whole and wide, no preemption, dan circular wait. Nah, yang pertama mutual exclusion yaitu satu proses satu sumber daya. Nah, sifatnya adalah non-shareable. Jadi setiap resource ini ya hanya bisa digunakan
untuk satu proses gitu dalam satu waktu. Nah, misalnya contohnya printer tadi ya. Kemudian all in wait yaitu proses yang memegang sumber daya masih bisa minta sumber daya lain. Nah, jadi ini proses A menggunakan resource 1 tapi menunggu resource yang kedua gitu. Atau proses B dia menggunakan resource 2 tapi masih menunggu resource 1 begitu, itu menyebabkan deadlock. Kemudian no preemption yaitu sumber daya yang sedang digunakan oleh suatu proses tidak bisa sembarangan diambil dari proses tersebut, melainkan harus dilepaskan dengan sendirinya oleh proses. Nah, jadi misalnya gini, ini kan ada proses A, ada proses B, ya kan tadi. Nah, proses A itu mau menggunakan resource 1 dan resource yang kedua. Nah, resource 2 ini masih digunakan oleh proses B. Nah, untuk bisa menggunakan proses A ini ya, resource 2 harus sudah dilepaskan atau sudah selesai di proses B gitu ya. Ini selesai baru boleh dipakai gitu. Nah, kemudian equal with. Jadi misalnya proses A ini kan menggunakan proses resource 1 ya, sama resource 2. Proses B menggunakan resource 2 dan resource 3. Proses 3 menggunakan resource 3 dan resource 1 misalnya begitu. Nah, mana yang harus diselesaikan dulu? Yang diselesaikan adalah proses C ini, proses C. Proses C menggunakan resource yang ketiga. Ya. Yang ketiga dulu. Nah, setelah selesai menggunakan resource 3, maka proses B baru bisa menggunakan resource 3 dan resource 2. Nah, setelah proses B selesai, resource 2 baru bisa digunakan oleh proses A sambil menggunakan resource 1. Jadi begitu. Jadi berputar gini sistemnya. Ya, jadi sini ini ke sini. Gitu ya. Jadi ini dulu selesai, ini baru bisa digunakan di sini. Ini selesai digunakan di sini, baru bisa digunakan di proses ini. Begitu. Metode mengatasi deadlock yaitu mengabaikan masalah deadlock, mendeteksi dan memperbaiki, menghindari deadlock dan mencegah deadlock. Nah, mengabaikan masalah deadlock menggunakan algoritma Ostrich menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kita pakai sepeda motor tanpa memikirkan kondisi sepedanya, ya. Bensinnya apa, pokoknya pakai gitu ya, pokoknya dipakai begitu aja, diabaikan. Kondisinya pun kita abaikan, kita pakai gitu aja. Nah, kemudian deteksi. Deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun. Nah, jadi umpamanya gini, sebelum kita melakukan perjalanan kita harus mendeteksi dulu, nah, apakah bensinnya itu kosong, minimal itu ya, biasanya cek itu bensinnya kosong atau banyak gembos. Nah, itu dideteksi dulu, baru kita
digunakan. Perbaikan atau pemulihan. Preemption yaitu mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya sangat sulit dilakukan. Melacak kembali yaitu proses yang diambil sumber dayanya ketika dilakukan preemption akan berhenti. Dibutuhkan langkah untuk melanjutkan proses tersebut. Sulit dilakukan sehingga umumnya proses dimulai dari awal lagi. Menghentikan proses yang menyebabkan deadlock cara paling umum digunakan. Kriteria pemilihan proses yang akan sinkron yaitu yang paling jarang memakai prosesor, yang paling sedikit hasil programnya, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini, yang alokasi sumber daya total atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit, yang memiliki prioritas terkecil. Menghindari deadlock. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya akan diberikan ke peminta. Jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaan aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses aktif lain dilepaskan. Jadi begini. Jadi kalau proses ini membutuhkan sebuah resource, itu hanya akan diberikan jika proses ini tidak menimbulkan deadlock. Jadi baru dialokasikan. Agar dapat mengevaluasi shift-nya state system, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, setiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi. Jadi menggunakan algoritma Bankir. Algoritma Bankir adanya safe state atau kondisi aman dan unsafe state kondisi tidak aman. Digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman ke kelompok peminjam. Setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan pengembalian wajib tepat waktu. Peminjaman secara bertahap dan bankir memastikan bahwa dana selalu tersedia bagi peminjam yang lain. Algoritma Bankir. 1. Tersedia jumlah sumber daya atau dana tersedia. 2. Maksimum jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses. Alokasi yaitu jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses. Kebutuhan yaitu maksimum atau alokasi sisa sumber daya yang dibutuhkan oleh proses setelah dikurangi dengan yang dialokasikan. Pencegahan deadlock atau prevention. Sedapat mungkin tidak menggunakan mutual exclusion jika proses sedang memegang sumber daya tertentu. Untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Nah, ini contohnya. Jadi prevensi dan pencegahannya. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan, misalnya kita harus memastikan dulu bahwa sumber daya ini sudah terisi. Nah, jadi bensinnya itu contohnya harus kita isi penuh dulu sebelum kita melakukan perjalanan, biar tidak terjadi masalah, gitu kan.
Oke, untuk materi hari ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.